Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raizada Balkis Nurhalisa. Saya dari kelas Ilmu Pemerintahan A dengan NIM 202105200001. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan saya di mata kuliah Akidah Akhlak yang berjudul Antisipasi Perilaku Kriminal di Media Sosial Instagram melalui metode kualitatif atau library research. Seperti yang kita ketahui, di zaman modern ini, semua orang mengenal media sosial, mulai dari anak kecil maupun orang dewasa. Media sosial memang tak bisa terlepas dari kehidupan manusia saat ini. Salah satu media sosial yang sering digunakan oleh orang-orang adalah Instagram. Instagram merupakan salah satu media sosial yang berfungsi untuk berkomunikasi antar sesama user atau pengguna di Instagram. Instagram juga memiliki fitur untuk mengunggah foto maupun video yang bisa diedit di aplikasi itu juga. Instagram juga memiliki fitur lainnya seperti fitur live Instagram yang memudahkan pengguna untuk menyapa para pengguna lain melalui video siaran langsung, dan juga masih ada Instastory, Reels, dan lain-lain. Selain untuk berkomunikasi dan juga meng-share foto maupun video, Instagram juga bisa digunakan sebagai tempat untuk mendapatkan informasi karena banyak informasi yang di-share di Instagram. Selain itu juga, Instagram dapat digunakan sebagai media untuk pembelajaran atau pendidikan. Namun, meski begitu, masih banyak orang atau oknum-oknum yang ingin berniat jahat melalui sosial media. Salah satunya adalah media sosial Instagram. Karena ada beberapa kasus yang asal mulanya dari Instagram. Ada beberapa contoh kasus yang terjadi di Instagram. Ada kasus penipuan dan juga ada kasus hate comment atau bisa disebut dengan bullying. Yang sering terjadi adalah kasus hate comment ini. Selain itu, ada juga berita hoax atau bahkan pencemaran nama baik. Semua ini dapat diminimalisir dengan cara memberikan hukuman yang setimpal atau setara dengan perbuatan yang dilakukan, agar pelaku bisa mendapatkan efek jera dan tidak terjadi hal seperti ini lagi. Yang kedua atau bagian yang kedua ada kata kunci. Media sosial saat ini memang semakin maju dan semakin banyak. Aplikasi pun mulai bermunculan dan salah satunya juga Instagram. Semakin hari, pengguna di media sosial Instagram semakin banyak. Instagram juga terkadang melakukan pembaharuan aplikasi agar aplikasi Instagram semakin maju dan berkembang. Dan juga terkadang masih banyak orang-orang yang ingin berniat jahat di Instagram. Untuk itu diperlukan tindakan yang keras untuk meminimalisir adanya tindak kejahatan atau kriminalitas di Instagram. Maka dari itu, antisipasi perilaku kriminal di media sosial diperlukan. Dan ini menjadi salah satu kata kunci yang saya gunakan untuk tugas kali ini. Yang ketiga ada pendahuluan, latar belakang. Instagram memang sangat digandrungi oleh masyarakat saat ini, mulai dari anak kecil maupun orang dewasa. Semua menggunakan Instagram. Banyak informasi yang dapat kita lihat di Instagram. Tak jarang juga Instagram dapat mengundang orang-orang yang berniat jahat kepada kita dengan cara menipu, membuli, atau berkomentar jahat, maupun menyebarkan hoax. Di dalam agama pun hal ini tidak dibenarkan, karena hal ini termasuk dalam dosa. Perilaku kriminalitas di sosial media, terutama di Instagram, cukup mengkhawatirkan semua orang. Sebab banyak yang akan dirugikan jika perilaku ini terus dilakukan. Meskipun jejak digital tidak akan pernah bisa dihapus, seharusnya tetap dilakukan penyelidikan atas apa yang telah si pelaku ini perbuat. Di agama pun diajarkan untuk bertanggung jawab bila melakukan sebuah kesalahan.
Kriminalitas di sosial media terutama Instagram tidak hanya berupa hoax maupun juga penipuan, tetapi bisa juga dengan hate comment. Hate comment ini dilakukan dari satu individu ke individu yang lain atas sebab rasa tidak suka atau rasa iri dan dengki. Hate comment ini sangat merugikan bagi semua orang, tak terkecuali untuk yang terkena hate comment maupun untuk si pelaku hate comment. Mengapa bisa begitu? Yang pertama, pelaku hate comment akan dikenai hukuman bila si korban tidak terima dengan hate comment tersebut. Dan untuk korbannya, hate comment ini bisa berdampak pada kesehatan mental seseorang loh. Jadi, hati-hati kalau bersosial media. Hate comment juga bisa merujuk pada sikap menghina orang lain. Padahal di dalam agama Islam, menghina sesama umat manusia itu jelas dosa. Dan Nabi pun juga mengajarkan untuk bertutur kata dan bersikap yang baik. Tapi kenapa kita sebagai umatnya terkadang masih melakukan hal yang seperti itu? Maka dari itu, diperlukan pendidikan agama sejak dini untuk menghindari perilaku menyimpang seperti ini. Seperti yang kita ketahui, agama pun melarang tindakan seperti ini. Untuk itu, pondasi keagamaan perlu ditanamkan sejak anak-anak agar ke depannya mereka tidak akan melakukan kegiatan atau perilaku seperti ini. Yang tentunya sikap seperti ini jelas merugikan orang lain. Bahkan tidak hanya merugikan orang lain, tetapi dirinya sendiri pun juga akan merasa dirugikan oleh perilaku atau sikapnya sendiri. Misalnya, bisa saja dia nanti dijauhi oleh teman-temannya, bahkan dari lingkungan masyarakat. Sanksi yang tegas pun harus ditegakkan di sini. Mengapa bisa demikian? Sebab dengan adanya sanksi yang tegas ini diharapkan para pelaku cyberbullying, hate comment, dan yang lain-lain bisa merasakan dampak dan juga efek jera agar tidak mengulangi kejadian seperti ini lagi. Dan juga diharapkan untuk semua masyarakat yang bersosial media, terutama bersosial media di Instagram, supaya menjaga sikap dan attitude-nya dalam bersosial media untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain maupun dirinya sendiri. Dengan begini, bersosial media pun bisa terasa aman, nyaman, dan tanpa terkendala masalah sedikit pun. Bila kita bersosial media dengan baik, maka kita pun juga akan nyaman bersosial media. Dan juga akan ada dampak positifnya bila kita bersosial media dengan cara yang baik dan juga benar. Kesimpulannya adalah jagalah sikap dan attitude kalian dalam bersosial media. Sebab sikap kita tidak selamanya benar. Kadang bisa menyakiti orang lain. Landasan agama juga sangat penting untuk menuntun kita ke jalan yang lebih benar dan menjauhkan kita dari segala masalah. Jangan lupa untuk selalu melandasi diri dengan pendidikan agama, dan jangan pernah lupakan agama, karena agama adalah cahaya bagi diri kita sendiri dan pelindung bagi kita juga, serta pedoman untuk kita untuk menjalani kehidupan ini agar sesuai dengan perintah yang Allah berikan. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata maupun perbuatan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.